Welcome to Furman Penipahan Channel. Oke, mari kita dengar kembali Rocky Gerung. Nasi buruk. Artinya pemerintah gagal menghasilkan kecerdasan karena disuruh menghafal. Padahal misalnya dimungkinkan untuk terjadi dialektika pedagogis antara presiden dan anak SD kalau pemerintah, presiden dalam hal ini, punya kemampuan naratif, literasi, logis yang bagus. Artinya akalnya mesti bagus. Ini Rocky Gerung akan memberi sebuah analogi, sebuah contoh agar dialektika antara anak SD dengan pemerintah terjadi, yang dalam rangka adalah untuk mencerdaskan bangsa itu tadi, mengaitkan antar satu dengan yang lain. Kita dengarkan. Misalnya dia datang ke SD di Makassar, anak-anak SD di Makassar, saya Presiden Republik Indonesia bawa 12 sepeda. Tapi jawab satu pertanyaan saya. Si anak mungkin bertanya, kenapa cuma satu Pak? Kenapa enggak dua? Oh. Pak Presiden bilang, oke, satu dulu. Oke, kata si anak. Apa Pak Presiden? Pertanyaannya. Mulai terjadi percakapan antara pemimpin negara dan warga negara yang masih SD, yang calon milenial. Keakraban terjadi. Apa Pak Presiden pertanyaannya? Pasti Pak Presiden mau nanya nama-nama ikan ya. Oh, kenapa kamu tahu? Karena di kabupaten sebelah Bapak nanya itu. Kok kamu tahu kamu di kabupaten? Enggak Pak, saya baca di medsos. Jadi dia bisa intip lewat medsos. Presiden kaget, oh iya ya ada medsos. Maka Presiden bilang, enggak, saya nggak akan nanya nama-nama ikan. Saya mau bertanya, mengapa ikan tidak bisa naik pohon? Wah. Anak itu bilang, benar Pak, tapi cebong bisa. Maka ada dialektika, ada pedagogi. Ya Presiden mungkin kaget, tapi mesti dia gembira karena si anak membantah Presiden. Itu namanya pedagogi, ada dialektika. Itu kalau presidennya punya otak. Si anak mungkin akhirnya nggak bisa jawab. Oke Pak Presiden, beri saya 10 menit untuk menjawab. Kata si anak SD, yang anak Bugis, berani. Oke, silakan, kata Pak Presiden. Pas Pampres sudah resah, Presiden bilang, tunggu, saya ingin dengar keterangan anak itu dalam 10 menit. Karena dia sedang menguji saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak itu telepon ibunya. Ibu, mengapa ikan tidak bisa? Ibunya lagi dagang di pasar Bawah Karaeng. Ibunya bentak anak itu. Kenapa pertanyaan seperti itu ditanyakan pada ibu? Apa pentingnya pertanyaan itu? Ibu, ini pertanyaan presiden loh di depan saya. Ibunya, oh iya. Anaknya bilang, oh presiden karena ada kuis. Ibunya berusaha buat jawab tapi kurang memuaskan si anak. Anaknya telepon ayahnya. Ayahnya lagi sidang Komisi 3 DPRD di Baros. Tapi si ayah angkat juga teleponnya. Nah, bisik-bisik aja, saya lagi sidang. Cuma satu pertanyaan, ayah, kenapa ikan nggak bisa manjat pohon? Ayahnya bilang, ya kamu pernah diajari tentang hukum kohesi dan adesi, pernah belajar tentang gravitasi. Anaknya nggak pernah ayah. Oh kalau begitu tanya pada kepala sekolah. Ayah mau meneruskan rapat. Anaknya dapat ide pada kepala sekolah. Dia datang ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah bilang, maaf nak, kurikulum tidak mengajarkan itu. Itu dia. Jadi maksud Rocky Gerung itu kesana gitu, bahwa memang kurikulum kita itu belum mendukung untuk menciptakan siswa yang kritis gitu.
Ya, dengan salah satu metafor atau contoh yang dia berikan tadi, gitu. Kenapa ikan tidak bisa memanjat? Anak SD itu tidak bisa menjawab karena memang tidak disediakan kurikulum yang kritis, gitu. Nah, ini evaluasi evaluasi kurikulum pada akhirnya kan gitu. Kita dengar endingnya bagaimana. Dia datang ke depan presiden, Bapak Presiden, saya bisa menjawab sebetulnya bila ada kurikulum sebelumnya diajarkan pada saya. Oh, begitu ya, siap. Berita itu masuk TV One, dibahas di ILC. Didengar oleh pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa menjawab di forum ILC. Mengapa tidak ada kurikulum berpikir kritis di tingkat SD? Yes. Besoknya Menteri Pendidikan itu mengundurkan diri karena malu, gagal menghasilkan kecerdasan. Itu Menteri Pendidikan yang bertanggung. Kalau itu terjadi, nggak mungkin saya berada di sini untuk memberi kuliah. Tapi kita nggak mungkin lihat itu. Dalam kultur feodalisme Indonesia, dia akan bilang, saya dipilih presiden. Kalau presiden menghendaki, saya mundur. Kalau enggak. Bukan datang jawab dia. Bahwa dia gagal menyelenggarakan critical pedagogi. Nah, itu. Pasti si menteri akan mengatakan begitu. Saya tidak mungkin mundur jika presiden masih menghendaki. Iya memang begitu kultur kebudayaan kita. Padahal dia telah gagal. Dalam analogi tadi misalnya. Gagal mencerdaskan bangsa. Seharusnya secara etik, moral, dia mengundurkan diri karena telah gagal. Begitu. Kita lanjut. Pedagogi kritis. Itu soalnya. Dia tidak mengajarkan guru-guru itu tentang cara berpikir kritis. Bedakan misalnya dengan Jepang. Waktu Jepang hancur oleh bom hidrogen Amerika, Nagasaki dan Hiroshima di bulan Agustus tahun 45, seluruh rakyat Jepang menangis. Kami mengalami bencana. Diutus orang pergi pada Kaisar Hirohito. Kaisar tahu bahwa negeri itu udah hancur. Tapi Kaisar bilang begini, saya tahu negeri kita hancur. Tapi saya bertanya, ada berapa guru yang tersisa? Dan kata Hirohito, cukup guru itu. Beri saya waktu 20 tahun dan kita akan pulih kembali. Benar, dalam 20 tahun, tahun 65, Jepang udah tumbuh lebih besar dari tahun 45. Kan sisa akal sehat di situ, punya masih ada. Waktu Ya itu kerennya ya. Dan memang begitu ketika Jepang itu diledakkan oleh bom atom waktu itu. Presidennya bertanya, ada berapa guru yang tersisa itu. Tapi kita lihat kebalikannya di Indonesia bagaimana. terjadi bencana, Kaisar Hirohito mencari pikiran. Oke. Di sini, ketika terjadi bencana, Presiden mencari kamera. Berbeda ya. Jadi, saya mau terangkan bahwa kebangsaan itu harus diurus oleh orang yang punya akal. Kebangsaan adalah upaya untuk menghasilkan kecerdasan. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan hari-hari ini, dalam keadaan akal sehat sampai ke akar-akarnya. Itu pentingnya kenapa kita berkumpul di sini. Lebih penting lagi bila pikiran tanya jawab nanti bisa juga diikuti oleh masyarakat yang mungkin pendidikannya kurang dari saudara. Tapi saudara harus. Oke, sampai di situ dulu. Metafor tentang pendidikan dan kritik Rocky Gerung tentang pendidikan. Berbeda dengan Jepang katanya tadi. Ketika Jepang dilanda bencana, presidennya mencari pikiran. Tetapi ketika
di kita Indonesia presidennya mencari kamera. Itu kritik yang sangat pedas sekali. Oke, nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih.